Kurang ajar sekali. Gus Nur meminta Prabowo Subianto menangkap Joko Widodo, Presiden ke-7, dan memenggal kepalanya. Sungguh sadis pernyataan Gus Nur ini. Ini suatu penghinaan yang luar biasa kepada para mantan presiden. Harusnya orang ini dijebloskan ke dalam penjara lagi. Inilah pernyataan Gus Nur yang ingin memenggal Presiden ke-7. Cukup penggal kepalanya, tangkap, jebloskan ke penjara itu. Terlalu banyak itu mantan presiden itu mendolimi orang. Terlalu banyak mantan presiden itu ya. Presiden Indonesia ke-7 itu memenjarakan orang, mengkriminalisasi aktivis, mahasiswa, ulama. Bahkan terlalu banyak korban jiwa, ratusan jiwa ya, korban jiwa lah, mati ketika di masa rezim laknatullah itu. Tangkap. Berapa banyak bandara mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang, itu uangnya rakyat. Berapa banyak pelabuhan mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang. Berapa banyak jembatan yang mangkrak karena dibangun tanpa perhitungan yang matang, berdasarkan nafsu. Lalu yang terakhir, IKN itu bagaimana? Berapa triliun itu? Intinya Pak Prabowo, saya ngomong sama Anda ini, ketika mantan presiden yang ke-7 itu berkuasa, berapa banyak kebohongan yang dia lakukan, berapa banyak kecurangan yang dia lakukan. Bahkan dengan kecurangan dan kebohongannya itu banyak memakan korban jiwa. Berapa banyak meninggal korban petugas TPPS, berapa banyak, dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan baca daftar menteri di era Jokowi yang ditangkap karena kasus korupsi. Ada 7 sementara ini datanya, tapi mungkin akan menyusul nanti insya Allah ya. Yang pertama yaitu Idrus Marham, era Jokowi, Menteri Sosial, korupsi proyek PLTU di Riau, ancamannya 2 tahun. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda Olahraga, suap dan hibah ONI, ancaman 7 tahun. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, suap terkait izin budidaya dan ekspor benih udang, lobster. Lalu Juliari Batubara, Menteri Sosial, suap bansos COVID, insya Allah ancamannya 12 tahun. Lalu Johnny G. Plate ya, apa ini? Menteri Komunikasi dan Informatika, korupsi pembangunan BTS, 20 tahun ancamannya. Lalu Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian, ya TPPU, di lingkungan Kementerian Pertanian, 10 tahun ancamannya. Lalu siapa lagi? Nadiem Karim, yang kemarin ditangkap itu ya, itu Mendikbud atau Mendikbudristek. Nah ini belum ya ancamannya. Dan banyak lagi. Nah, ada satu lagi. Ini kalau ditangkap selesai ini insya Allah ya. Ayo Pak Prabowo, jangan tanggung-tanggung, bersih-bersihnya ya, full tenaga, full power, full niat gitu. Siapa? Geng Solo. Siapa? Mantan presiden. Nah, kalau cuma menteri-menterinya gini yang ditangkap, percuma ya. Bukan berarti tidak dihargai, tapi itu kan ekornya gitu loh, kepalanya itu. Tangkap geng Solo dan tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama, saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga, karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu kan coro-coro semua itu yang sekarang baru ditangkap itu. Videonya sudah viral ya kan. Kira-kira ini Yakut, Nadiem, siapa namanya itu, Noel ya, terus yang tak sebut-sebut tadi itu, kira-kira itu mantan presiden itu kira-kira dapat nggak ikut Anda nggak? Baik keputusan, baik kebijakan, baik kepres, baik apa, ikut nggak kira-kira?
Jadi jangan coro-coronya yang ditangkap, percuma, dasi pisan. Jangan ditangkap, gantung, penggal lehernya. Kayak Louis XVI itu, terjadi itu revolusi Prancis itu. Kalau coro-coronya ditangkap buat apa? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sudah ya, gak usah panjang-panjang ya. Saya salah satu korban kebiadaban rezim laknatullah terkutuk 10 tahun yang lalu. Di penjara 4 tahun berdasarkan fotokopi ijazah. Di penjara 10 bulan berdasarkan laporan Menteri Agama yang semua kasus saya tidak terbukti. Fakta persidangan tidak terbukti, fakta lapangan tidak terbukti. Di penjara 2 kali. Digerebek di rumah, lahir batin, jasmani, rohani, ekonomi, kelimpungan, tidak karu-karuan. Teraniaya, terdolimi saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya jadi teringat sholawat asgil yang sering kita baca waktu itu. Ya Allah, hancurkan mereka orang-orang yang dolim dengan kedoliman yang lain, sehingga aku nggak sempat untuk membalas, karena mereka sudah hancur dengan kedolimannya dan dengan kedoliman yang lain. Orang-orang dolim sama-sama dolim, munafik sama munafik, penjilat sama penjilat, perampok sama perampok, yang selama ini saling sandera, sekarang saling ribut, saling menjatuhkan, saling buka kartu, saling gigit-menggigit. Itu namanya. Nah, kalau Pak Prabowo tidak ikut membersihkan itu, nanti Anda digigit juga nanti. Itu intinya. Oke, Pak Prabowo, jangan nanggung-nanggung, jangan cuma kerucu-kerucunya, jangan cuma ekor-ekornya, sikat juga kepalanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wakil Presiden Gibran menemui tamu beberapa ojol, tapi dirujak netizen dan berita yang muncul lebih banyak negatifnya ya, insinuasi. Ya, mana ada ojol wajahnya glowing-glowing, mana ada ojol jaketnya bersih-bersih, mana ada ojol sepatunya harga 2 jutaan. Dan beberapa itu siapa namanya, pokoknya kalau nggak salah ketua asosiasi ojol atau ketua organisasi ojol atau apa itu membantah bahwa orang-orang yang menemui Gibran itu bukan driver ojol asli. Oke, silahkan dikembangkan masyarakat ya, silahkan dikembangkan rakyat. Lalu yang kedua masih soal Prabowo ya, ternyata Pak Prabowo memberikan kenaikan pangkat ya kepada beberapa polisi ya, atau siapa itu, waktu dia ngomong ada Pak Listio Sigit di sebelahnya itu, ada Kapolrinya. Nah, jadi intinya Pak Prabowo mengapresiasi malah petugas kepolisian, malah dikasih kenaikan pangkat. Saya nggak begitu detail lihat videonya, tapi pangkat apa itu? Pangkat serbaguna atau pangkat apalah, intinya naik pangkat. Allahu Akbar. Jadi sampai di titik ini rupanya Prabowo ini belum sadar betul aspirasi rakyat itu sebenarnya apa, yang diminta rakyat itu sebenarnya apa. Atau sebenarnya Pak Prabowo ini sudah tahu betul, melebihi saya ya karena dia presiden. Hanya Pak Prabowo mungkin sedang bermain strategi. Ya wallahu alam. Saya nggak berani suudon ya. Tapi intinya saya ingin menegaskan kembali ke Pak Prabowo. Ini video saya yang kedua. Video saya yang pertama alhamdulillah ditonton 1 juta lebih orang. Bahkan sebagian komentar mention Anda, mention Gerindra. Ya, insya Allah saya yakin video itu sudah nyampe kepada Gerindra ya. Jadi saya sedih ya, ada sniper di atas gedung yang senapannya mengarah ke rakyat, mengarah ke demonstran. Kenapa sniper itu tidak diarahkan ke Syahroni saja? Kenapa sniper itu tidak diarahkan ke Eko Patrio, Uya Kuya saja? Kenapa tidak diarahkan ke Riza Khalid? Kenapa tidak diarahkan ke oligarki, ke 9 naga itu? Kenapa moncongnya sniper itu tidak diarahkan ke inti sari hakikat perusak negeri ini?
geng Solo, rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu. Kenapa sniper itu nggak diarahkan ke sana? Tapi diarahkan